Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kaum muslimin rahimakumullah. Orang munafik di Al-Quran disebutkan bahwa orang-orang munafik itu malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengingat Allah hanya sedikit sekali. Dia melaksanakan sholat hanya ingin dipuja oleh manusia. Untuk itu Tausiyah edisi Ahad 14 Februari 2021 kami akan mengetengahkan tausiah dengan judul 3 langkah hilangkan malas beribadah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 142, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya, ingin dipuji di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa orang munafik itu kalau untuk mendirikan sholat selalu malas. Dia mengingat Allah hanya sedikit. Kamu pasti pernah merasakan semangatnya ibadah, tapi dibandingkan dengan semangatnya, kebanyakan dari kita lebih banyak malasnya dalam beribadah. Kenapa begitu? Suka malas beribadah? Ada banyak penyebab kenapa hati kita selalu diselimuti rasa malas ketika mau beribadah. Salah satunya adalah karena kita terlalu disibukkan oleh urusan dunia. Banyak melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jarang mendengarkan tausiah bab agama, atau bisa jadi kita merasa akan hidup selamanya. Jika tiba-tiba kamu malas beribadah dan banyak lalainya, atasi rasa malas tersebut dengan beberapa hal. Satu di antaranya adalah datanglah ke kuburan. Kita tahu bahwa ketika kita datang ke kuburan, kita mengadakan evaluasi diri kita. Apa yang harus kita kerjakan? Bagaimana seandainya yang kita hadapi itu adalah diri kita sendiri? Saya pernah mengalami di tahun 94, ketika tengah malam saya bersama teman-teman datang ke kuburan untuk mengadakan evaluasi diri kita. Bagaimana kalau seandainya yang ada di hadapan itu adalah kamu? Apa yang kamu persiapkan? Ternyata saya belum siap untuk menjadi mayat. Maka dari itu, agar kita tetap bersemangat beribadah, menghilangkan rasa malas, maka kita mengadakan evaluasi diri. Kita datang ke kuburan untuk melihat diri kita sendiri. Apakah kita sudah siap jadi jenazah? Kalau belum siap, mari kita mulai bersemangat di dalam beribadah, khususnya adalah dalam pelaksanaan sholat. Jangan seperti orang munafik.
Muslimin muslimat rahimakumullah. Adapun yang kedua adalah perbanyaklah mendengar tausiah. Kita tahu bahwa ketika kita sering mendengar tausiah, baik itu datangnya dari ustadz, kiai, khotib, dan sebagainya, maka otomatis kita akan menambah ilmu pengetahuan. Syukur kita punya waktu untuk bisa bertolabul ilmi sedikitnya seminggu sekali. Insya Allah akan memberi jalan kemudahan. Allah akan memberikan pemahaman di dalam memahami agama Islam. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang menuntut ilmu ke dalam beberapa derajat. Yarfa'il ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang berilmu ke dalam beberapa derajat. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Maka dari itu, marilah kita ajak diri kita untuk senantiasa menghadiri tausiah atau mendengarkan tausiah, baik di televisi atau kita bisa mendengar YouTube. Insya Allah dengan memperbanyak tausiah, ilmu kita akan bertambah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Adapun yang ketiga, perbanyaklah kita selalu berdoa. Karena bagaimana juga setelah kita ikhtiar, kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan doa yang sungguh-sungguh, insya Allah akan mengabulkan doa kita. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku abulkan. Maka dari itu, agar kita bisa menghilangkan rasa malas di dalam beribadah, maka kita mengadakan evaluasi diri kita, muhasabah diri kita. Kita dengarkan tausiah, kita selalu berdoa. Insya Allah rasa malas yang menghantui diri kita ini akan hilang dan kita tetap akan bersemangat. Hanya Allah yang kita tuju. Kita beribadah karena Allah, ikhlas. Dengan demikian, manakala kita sudah terbiasa melakukan ketiga hal tersebut di atas, insya Allah rasa malas yang beribadah akan hilang dengan sendirinya. Untuk itu, mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kemudahan dapat meninggalkan kemalasan dalam beribadah, yang pada akhirnya kita dimasukkan ke dalam surga jannah bersama keluarga. Allahumma amin. Sekian, terima kasih. Aku di qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.